Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba belajar tentang fungsi naik, fungsi turun, serta titik stasioner pada fungsi trigonometri. Oleh karena itu kita lihat diberikan suatu fungsi atau suatu kurva fx. Ini adalah grafiknya seperti ini. Nah, kita akan analisis interval mana. Kalau kita bisa interval berarti dilihat dari nilai x. Interval mana fungsi ini naik, fungsi ini turun, dan interval mana juga dia memiliki nilai stasioner. Kita perhatikan diberikan nilai absis A, B, C, D, E. Interval mana yang membuat fungsi ini naik? Berdasarkan pada gambar, perhatikan interval A, mulai dari interval A sampai B, grafiknya adalah seperti ini naik. Berarti fx naik atau fungsi naik pada saat nilai x-nya adalah sehingga fungsi naik pada saat nilai x-nya lebih dari A dan tapi kurang dari B. Kita perhatikan gambar. Di sini nilai x nih. Oke, kita lihat A sampai B. Kemudian kita lihat grafiknya. Ternyata nilai x di sini, nilai x di antara A sampai B ini, dia membuat fungsi ini naik. Nah, seperti ini. Interval mana lagi kah yang membuat fungsi ini naik? Kita perhatikan BC, CD, DE juga berarti. Kita lihat DE. Maka selain pada saat ini, selain pada saat A kurang dari X kurang dari B, dan juga X lebih dari D dan kurang dari E. Kita perhatikan D sampai E. Ini fungsinya adalah naik. Oke. Kemudian kapan fungsi ini turun? Kita perhatikan mana yang turun, A, B, B, C. Ternyata B sampai C. Jadi nilai X antara B sampai C ini membuat grafik ini adalah turun. Sehingga kita tuliskan F turun kapan? Pada saat nilai X-nya lebih besar dari B dan kurang dari C. Nah, ini interval. Jadi yang kita tanyakan kapan interval mana? Pada interval X lebih dari B dan kurang dari C, dia membuat si F-nya turun, si fungsinya turun. Kita perhatikan lagi gambarnya. Nilai-nilai di antara B sampai C membuat grafiknya adalah turun. Ada lagi nggak? Kita lihat ternyata tidak ada. Kemudian ada satu yang menarik. Ternyata ada yang tidak naik juga dan ada yang tidak turun. Di mana? Pada saat interval C sampai D. Sehingga F tidak naik atau tidak turun pada saat nilai X-nya lebih dari C tapi kurang dari D. Kita lihat grafiknya. Pada saat X-nya pada saat X-nya lebih dari C dan kurang dari D, berarti di sini nilai X-nya. Grafiknya dia tetap. Sehingga di sini fungsinya tidak naik juga dan tidak turun. Nah, sekarang perhatikan cara menentukan fungsi naik, fungsi turun dengan turunan pertama. Perhatikan, simak kembali di grafik di depan layar bahwa kita lihat pada saat A di interval A sampai B, gradiennya atau kemiringan garis pada kurva ini, gradiennya ternyata miring ke kanan, atau ini kita sebut gradiennya positif. Gradien positif. Oke. Kita perhatikan pada interval B sampai C, kita lihat gradiennya. Kita ambil satu titik saja bahwa
ini gradiennya condongnya ke kiri, sehingga ini adalah gradiennya adalah negatif, gradien negatif. Oke. Kemudian interval C sampai D, ini gradiennya 0. Gradien 0. Kemudian interval D sampai E, ini gradiennya condong ke kanan, berarti gradien positif. Positif. Oke. Pada saat fungsinya naik, maka gradiennya positif. Kemudian juga pada fungsinya turun, kita ambil interval BC. Pada saat fungsinya turun, gradiennya ternyata negatif. Dan juga pada saat fungsinya tetap atau fungsinya tidak naik tidak turun, gradiennya adalah 0. Kita tahu bahwa untuk menentukan suatu kemiringan garis pada suatu kurva dengan cara menentukan turunan pertamanya. Sehingga kita perhatikan di sini ada interval. Ambil saja pada interval A sampai B. Di sini gradiennya positif, sehingga gradiennya adalah turunan pertama. Sehingga gradien atau turunan pertamanya sama dengan sehingga karena gradien positif, maka turunan pertamanya lebih dari 0. Gradien negatif, maka gradiennya turunan pertamanya kurang dari 0. Gradien 0, maka turunan pertamanya adalah 0. Gradien positif, maka gradiennya atau turunan pertama lebih dari 0. Begitu kan? Karena turunan pertama itu adalah cara untuk menentukan suatu kemiringan garis atau menentukan nilai gradien. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa pada saat suatu interval, kita ambil saja suatu interval antara A dan B yang menyebabkan gradien pertamanya lebih dari 0, maka fungsi tersebut pasti fungsi naik. Kemudian kita ambil interval pada B sampai C. Di sini ada satu nilai, kumpulan nilai X, nilai satu absis di antara interval B sampai C yang menyebabkan gradiennya kurang dari 0 atau turunan pertamanya kurang dari 0, maka fungsi tersebut menjadi fungsi turun. Turunan pertama pada suatu fungsi yang lebih dari 0, maka fungsinya naik. Kemudian turunan pertama suatu fungsi yang kurang dari 0, maka fungsinya turun. Dan juga pada saat fungsinya atau turunan pertama pada suatu fungsinya sama dengan 0, atau fungsinya tidak naik ataupun tidak turun. Kita tahu bahwa fungsi naik di mana, fungsi turun di mana. Ada pun juga titik stasioner. Di manakah titik stasioner? Pada saat titik stasioner yang mengakibatkan turunan pertamanya adalah 0 di sini. Misalkan di sini antara interval C sampai D ada satu titik. Katakanlah adalah titik X0. Kemudian di sini ada Fx0. Oke, ini X-nya 0 sehingga nilai ininya adalah Fx0. Nah, X0, Fx0 ini disebut dengan titik stasioner. Untuk kita tulis X0, Fx0 adalah titik stasioner. Agar lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Diberikan contohnya, tentukan titik stasioner interval fungsi turun dan fungsi naik pada fungsi fx sama dengan sin x pada interval x lebih dari 0 dan kurang dari pi. Baik, langkah pertama adalah kita tahu bahwa untuk menentukan fungsi naik
turun serta titik stasioner adalah dengan cara menentukan turunan pertamanya, sehingga yang fungsinya adalah sin X, maka turunan pertama dari sin X adalah cos X. Oke, ternyata gradiennya adalah cos X. Kemudian kita pertama-tama kita cari dulu titik stasioner. Titik stasioner apabila turunan pertamanya sama dengan 0, sehingga titik stasioner didapat jika turunan pertamanya adalah 0. Turunan pertamanya adalah cos X, maka 0 sama dengan cos X, atau kita tulis cos X sama dengan 0. Kita cari nilai X yang membuatkan nilai cos X nya adalah 0. Kita tahu bahwa nilai X yang membuat 0 adalah cos pi per 2. Kita temukan bahwa ini adalah suatu persamaan trigonometri. Untuk menyelesaikannya, maka X sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Oke. Jadi yang kedua, solusinya adalah X adalah negatif pi per 2 ditambah K kali 2pi. Nah, ini adalah solusi untuk persamaan cos. Bagaimana dengan jika persamaannya sin? Bagaimana dengan persamaannya tan? Tentu yang telah kalian pelajari di matematika peminatan kelas 11. Mari kita simak lagi. Ini adalah solusinya. Sehingga kita di sini ada nilai K dengan K-nya. Oke. Kemudian kita simak lagi. Pada saat K-nya sama 0, maka nilai X-nya adalah pi per 2 ditambah 0 kali 2pi. Sehingga X-nya adalah, kita sebut saja X1, adalah pi per 2. Kita cek. Pi per 2 masuk ke pada interval ini. Oke, ternyata pi per 2 ada pada interval yang ada pada soal. Maka X1 memenuhi. Kita coba untuk K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1, maka sebut saja ini X. Maka nilai X-nya adalah pi per 2 ditambah 1 kali 2pi. Oke, kita sebut saja X2 sama dengan pi per 2 ditambah 2pi, atau X2 sama dengan 5pi per 2. Permasalahannya, apakah 5pi per 2 masuk pada interval ini? Ternyata tidak. Maka ini tidak memenuhi. Lagi yang memenuhi cuma X1. Bagaimana K sama dengan 2, K sama dengan 3 itu pasti tidak memenuhi. Kemudian solusi yang kedua, untuk X sama dengan negatif pi per 2 tambah K kali 2pi. Oke. Kita ambil pada saat K-nya sama 0, berapakah nilai X-nya? Maka negatif pi per 2 ditambah 0 kali 2pi. Oke. X-nya sama dengan negatif pi per 2. Oke. Memenuhi. Kita sebut saja ini X1. Ternyata ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Kita coba untuk K-nya sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif pi per 2 ditambah 1 kali 2pi. Maka kita sebut saja X2 sama dengan, ini nilainya adalah 3pi per 2. Apakah 3pi per 2? Apakah memenuhi? Ternyata 3pi per 2 juga tidak memenuhi.
Oke. Dari solusi persamaan ini bahwa yang memenuhi abscis yang memenuhi persamaan cos X sama dengan cos pi per 2 pada interval 0 sampai pi hanya X1 atau X sama dengan pi per 2. Oke. Didapat X1 sama dengan pi per 2, maka f X1 itu sama dengan, kita lihat fungsinya adalah sin X, sehingga ini adalah sin X1 atau sama dengan sin pi per 2 sama dengan berapakah nilai sin pi per 2, yaitu adalah 1. Sehingga kita tulis di sini, sehingga titik stasioner adalah mana X, Y, maka pi per 2,1. Nah, itulah untuk menentukan titik stasioner. Oke. Jadi titik stasioner adalah pi per 2,1 pada interval ini. Untuk hari ini cukup sekian. Jadi Bapak hanya sampai menentukan titik stasioner. Untuk fungsi turun dan fungsi naik kita bahas di part berikutnya, atau adik-adik boleh coba dulu bagaimana cara menentukan fungsi turun fungsi naik. Kalau titik stasioner turunan pertamanya sama dengan 0. Kalau ingin menentukan fungsi turun, maka turunan pertamanya harus kurang dari 0 berdasarkan ini. Nah, untuk menentukan fungsi naik, turunan pertamanya harus lebih dari 0. Oleh karena itu, silakan coba saja. Kalau tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.